Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Purnamasari dari Prodi PGSD 2A NPM 24066124082. Di sini saya akan mempresentasikan psikologi pendidikan menurut Dr. Haji Abin Syamsuddin Makmun. Selanjutnya, materi yang akan saya presentasikan yang pertama yaitu perkembangan mental, yang kedua perkembangan emosional, dan yang terakhir perkembangan moral peserta didik. Sebelumnya, saya akan membacakan profil dari Dr. Haji Abin Syamsuddin Makmun. Dr. Haji Abin Syamsuddin Makmun adalah salah satu tokoh penting dalam bidang psikologi pendidikan di Indonesia. Beliau dikenal sebagai akademisi yang sangat berkontribusi dalam perkembangan teori dan praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Beliau juga merupakan pakar psikologi pendidikan yang fokus pada bagaimana peserta didik berkembang secara menyeluruh. Selanjutnya, perkembangan mental, yang mana mental mencakup kemampuan berpikir, mengingat, memahami, menalar, dan memecahkan masalah. Kemudian, perkembangan mental juga menyesuaikan strategi pembelajaran dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Guru juga harus merancang pembelajaran aktif, kreatif, dan bermakna agar fungsi mental peserta didik berkembang optimal. Selanjutnya, teori Piaget dan Vygotsky dalam pendekatan dengan Dr. Haji Abin Syamsuddin Makmun. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui tahap-tahap usia tertentu atau konkret dan abstrak. Dan menurut Vygotsky, perkembangan terjadi melalui interaksi sosial dan bantuan orang dewasa. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu perkembangan emosional. Dr. Abin menyatakan bahwa emosi adalah perasaan subjektif yang kompleks yang muncul sebagai reaksi terhadap stimulus internal maupun eksternal dan berkaitan erat dengan kondisi fisiologis serta perilaku individu. Perkembangan emosional mengacu pada proses bertahap dalam pengendalian, dan pengekspresian emosi secara tepat sesuai dengan norma sosial dan budaya. Kemudian ada ciri-ciri perkembangan emosi. Menurut Dr. Abin, perkembangan emosi mencakup kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan mengekspresikan emosi seperti marah, takut, senang, dan cemburu. Yang kedua, mengendalikan emosi, tidak meledak-ledak. Yang ketiga, menyesuaikan ekspresi emosi dengan situasi. Yang keempat, empati terhadap orang lain. Dan yang terakhir, mengembangkan hubungan sosial yang sehat. Selanjutnya ada tahap perkembangan emosi. Yang pertama, anak usia dini, yaitu emosi cenderung spontan dan kuat atau ekspresif. Yang kedua, usia sekolah, mulai bisa mengontrol emosi, belajar empati, dan mulai mengenal norma. Yang ketiga, remaja, yaitu emosi cenderung labil karena pengaruh hormon dan pencarian identitas. Dan yang terakhir yaitu dewasa, emosi lebih stabil dan realistis. Kemudian materi selanjutnya yaitu perkembangan moral peserta didik, yang mana perkembangan moral adalah suatu proses internalisasi nilai-nilai sosial dan agama yang berlangsung secara bertahap melalui interaksi dengan lingkungan, pengalaman hidup, serta pendidikan. Ada juga 6 ciri-ciri perkembangan moral. Yang pertama yaitu bertahap dan sesuai usia, kemudian tumbuh dari eksternal ke internal, dan ketiga meningkatnya kemampuan membuat keputusan etis, yang keempat kemampuan mengendalikan diri, kelima tumbuhnya empati dan rasa tanggung jawab, dan yang terakhir keenam yaitu perilaku sesuai nilai sosial dan agama.
Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Psikologi pendidikan penting untuk memahami perkembangan mental, emosional, dan moral peserta didik. Menurut Dr. Abin Syamsuddin Makmun, pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Perkembangan mental dibantu dengan strategi aktif dan kreatif, emosi perlu dikendalikan dengan diekspresikan dengan tepat, sedangkan moral dibentuk dengan melalui pengalaman dan nilai-nilai sosial. Dengan memahami hal ini, guru dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan membentuk karakter peserta didik secara utuh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.